Menurut pengetahuan ilmiah pada tahun 1982, planet Venus diyakini memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan saat ini. Para ilmuwan saat itu memperkirakan bahwa Venus memiliki iklim yang lebih sejuk dan mungkin berpotensi untuk dihuni. Mereka membayangkan Venus sebagai planet dengan kondisi yang mirip bumi, mungkin dengan lautan dan atmosfer yang mendukung kehidupan. Pada tahun 1962, ilmuwan menciptakan sistem revolusioner untuk menyelamatkan nyawa, disebut CPR. Jika seseorang berhenti bernapas, CPR dapat menghidupkannya kembali. Penemuan ini terjadi sekitar 50-60 tahun lalu dan dianggap sebagai perubahan besar dalam dunia medis. Orang-orang menyebutnya revolusioner, terutama bagi mereka yang belum mengetahui keberadaannya sebelumnya. Mereka menciptakan sistem revolusioner untuk menyelamatkan nyawa, disebut CPR. Jika seseorang berhenti bernapas, CPR diberikan untuk menghidupkannya kembali. Ini ditemukan pada 1962, sekitar 50-60 tahun lalu. Orang-orang menyebutnya revolusioner dan pengubah hidup. Secara teknis memang demikian, jika Anda belum mengetahuinya sebelumnya. Menurut Yalkut Shimoni, mata-mata yang kekanaan melihat raksasa. Midrash kuno menceritakan raksasa membalas, melihat dan berteriak, membuat semua pingsan. Raksasa lalu memberi mouth to mouth pada meraglim untuk menghidupkan mereka dengan mengembalikan udara ke mulut, mirip CPR. Sekitar 200 tahun lalu, ditemukan metode serupa untuk menghidupkan kembali seseorang. Semua orang pingsan. Mereka memberi meraglim CPR, teknik mulut ke mulut untuk menghidupkan kembali. 200 tahun lalu, ditemukan cara menghidupkan orang yang kehilangan napas dengan memasukkan tabung ke tenggorokan. Suatu revolusi saat itu. Baal Haturim, ahli bijak, menulis 700 tahun lalu. 2 wanita tercatat dalam Torah di Sefer Shemot Exodus. Kehilangan napas, mereka membutuhkan rangsangan untuk bernapas dengan memasukkan tabung melalui tenggorokan mereka. Ini adalah sesuatu yang sekali lagi 200 tahun yang lalu revolusioner. Baal Haturim, salah satu dari para cendekiawan besar, menulis sekitar 700 tahun yang lalu. Ada 2 wanita yang tertulis dalam Torah, dalam Sefer Shemot, Exodus. Tugas mereka membantu persalinan bayi Yahudi dengan penuh kasih. Mereka dikenal sebagai Shifra dan Puah, tapi sebenarnya adalah Yocheved dan Miriam, ibu dan kakak Musa. Chazal para bijak bertanya mengapa nama mereka berbeda dalam cerita ini. Shifra berasal dari kata Meshaperet yang berarti mempercantik. Shifra berarti bernapas masuk. Dia dipanggil begitu karena memberi napas pada bayi lahir mati. Jika bayi tak bernapas, dia melakukan resusitasi mulut ke mulut. Hal ini disebutkan dalam Yalkut Shimoni Midrash kuno 3000 tahun lalu. Salah satu hal yang sungguh mengesankan tentang dokter adalah kemampuan luar biasa mereka dalam membuat operasi menjadi jauh kurang menyakitkan. Beberapa ratus tahun yang lalu, jika seseorang harus menjalani operasi dengan pengobatan sekuler, kebanyakan orang justru meninggal karena rasa sakit yang luar biasa. Hal ini terjadi karena cara terbaik yang mereka miliki saat itu hanyalah membuat pasien mabuk untuk berusaha mengurangi rasa sakit yang dialami, yang biasanya tidak terlalu baik untuk pemulihan. Namun sekitar 200 tahun yang lalu, mereka menemukan cara di mana mereka memberikan seseorang obat yang pada dasarnya adalah racun, dan itu akan membuat mereka tertidur. Mereka semua berharap bahwa orang tersebut akan bangun. Persentase besar dari orang-orang tidak akan bangun. Anestesi membuat pasien tertidur saat operasi. Dokter melakukan tindakan dan pasien bangun tanpa sakit.
Kita membayar dokter mahal atas kebijaksanaan ini, seolah mereka penemunya. Anestesi membuat operasi lebih aman dan nyaman. Tapi sebenarnya, dokter hanya memanfaatkan penemuan yang sudah ada, bukan menemukan sendiri. Gemara Torah Lisan, Traktat Bava Metzia, halaman 83. Rabbi Eliezer, putra Rabbi Shimon Bar Yochai, yang dirayakan pada Lag BaOmer. Banyak tahu Lag BaOmer, tapi tak semua tahu Rabbi Shimon Bar Yochai. Suatu hari, seseorang memanggil Rabbi Eliezer jahat. Dia berkata, kamu adalah cuka dari anggur. Ayahmu Rabbi Shimon adalah anggur sejati dan tzaddik terhormat. Kamu menjadi cuka karena Rabbi Eliezer membantu Goyim dengan mengirim penjahat Yahudi. Dia tak ragu mengirim penjahat Yahudi ke Goyim. Penjahat ini adalah yang menyakiti sesama Yahudi. Tugasmu menangkap mereka, jadi Rabbi Eliezer akan melaporkan keberadaan mereka padamu. Orang itu berkata dengan tegas, apa yang kau katakan pada Goyim tentang bangsa kita, meski mereka jahat, jangan katakan apapun. Rabbi Eliezer terdiam sejenak, lalu berpikir dalam hati, mungkin ada benarnya juga, tapi perlu kuperiksa lebih lanjut. Menurut ajaran Torah yang suci, orang yang benar-benar saleh, pada tingkat kesalehan tertinggi, tubuhnya tidak akan membusuk setelah dimakamkan. Tubuh tidak dimakan cacing, belatung, dan ular. Buktinya mengejutkan. Saat menggali kembali orang dan ulama besar, meski seharusnya tidak disentuh, hal ini telah dilakukan. Membuka makam tzaddikim, mereka melihat orang-orang seolah baru meninggal. Secara ilmiah mustahil, namun fenomena ini terjadi. Gemara, kitab kuno berusia hampir 2000 tahun, juga menyatakan hal yang sama tentang fenomena luar biasa ini. Dia berkait, saya tak harus memeriksa ini. Bagaimana saya tahu jika belatung dan cacing tidak akan memakan saya? Saya akan menjalani operation. Dia sangat gemuk menurut Gemara. Dia berkata, saya ingin Anda mengeluarkan lemak dari tubuh saya. Saya akan meletakkannya di bawah matahari untuk melihat apa yang terjadi pada lemak. Apakah serangga memakannya dan membusuk seperti lemak atau daging orang lain. Sepotong steak di luar selama 5 menit sudah mengeluarkan belatung. Dia berkata, saya ingin melihatnya. Jadi dia menjalani operasi yang kita sebut liposuction. Keindahannya terungkap dalam Gemara Bava Metzia halaman 83 yang merinci operasi ini dengan sangat teliti. Mereka memberi obat tidur khusus yang kini kita kenal sebagai anestesi. Operasi dilakukan di atas meja granit karena sifatnya yang tidak menyerap kuman. Suatu fakta mengagumkan yang baru ditemukan kembali oleh ilmu modern sahabat lalu. Pasien menjalani seluruh prosedur rumit ini dengan cara yang sangat maju untuk zamannya. Mereka mengeluarkan 2-3 ember lemak dari tubuhnya, hal yang tidak mungkin dalam kedokteran modern. Ini menunjukkan kemajuan ilmu mereka saat itu. Ember-ember diletakkan di luar, tidak tersentuh bahkan oleh serangga. Lemak tetap segar. Kita menghargai dokter penyelamat nyawa, tapi harus mengakui kemajuan kedokteran masa lalu. Tuhan memberkati mereka yang membantu, namun kita perlu memberikan penghargaan pada yang pantas. Rabbi Eliezer, dialah yang pantas mendapatkan penghargaan. Dialah orang pertama yang menggunakan anestesi, bukan Dr. Williams. Hingga tahun 17 pasal, sekitar 140 tahun yang lalu, tidak ada yang benar-benar berpikir bahwa lalat serangga kecil yang mengganggu. Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya berpikir dengar itu hanya serangga kecil yang menjengkelkan. Namun pada tahun 17 Pisamu, para ilmuwan menyadari bahwa lalat sebenarnya menularkan penyakit. Begitu juga dengan nyamuk, mereka menularkan penyakit. Hingga saat itu ketika orang Yahudi memberitahu mereka, dengarkan. Kami memiliki Gemara di Masjid Ketubot. Halaman 77b, Rabbi Yochanan mengatakan, hati-hati terhadap lalat Baal Ra'atan yang menularkan penyakit. Baal Ra'atan adalah penyakit tertentu yang ditularkan kepada lalat menurut Gemara 2000 tahun lalu. Mengapa mereka tidak membaca Gemara? Karena tidak populer.
Kita harus menunggu 2000 tahun agar mereka menyadari apa yang sudah kita ketahui. Salah satu unsur kimia utama yang banyak digunakan dalam pengobatan saat ini adalah perak. Perak digunakan dalam pengobatan untuk menyembuhkan luka. Sekarang, ini baru ditemukan dalam generasi belakangan, namun Mishnah yang sebenarnya ditulis 2500 tahun yang lalu mencatat dalam Masejet Syabat, Traktat Syabat halaman 65a bahwa seseorang diizinkan meletakkan koin perak pada luka terbuka pada Syabat karena memiliki khasiat penyembuhan. Meskipun menyentuh uang dilarang pada Syabat, koin perak diizinkan untuk pengobatan luka. Dulu, jika pendarahan tidak segera dihentikan, bisa berakibat fatal. Ini dianggap pikuach nefesh, menyelamatkan nyawa. Sekarang situasinya berbeda, namun perak masih dianggap memiliki kekuatan penyembuh. Menariknya, tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad. Ada juga yang disebut opakimon, yang memiliki signifikansi tersendiri dalam konteks ini. Sangat baik untuk wanita. Mengapa Chazal menemukan bahwa daripada pergi ke spa dan menghabiskan ratusan dolar untuk perawatan rambut dan kulit yang mahal, yang sebenarnya perlu Anda lakukan hanyalah menggunakan api kinon. Apa itu api kinon? Ternyata itu adalah zaitun yang memiliki banyak manfaat alami untuk kecantikan. Zaitun dihancurkan menjadi minyak untuk digosokkan ke kulit. Ini bukan zaitun biasa, melainkan yang telah mencapai sepertiga pertumbuhan normalnya. Mereka harus menunggu hingga tahap ini sebelum menghancurkannya menjadi minyak. Mereka tahu persis kapan zaitun mencapai tahap tersebut. Minyak ini digunakan untuk menghilangkan rambut dari tubuh wanita. Wanita menghabiskan ribuan dolar setiap bulan untuk kecantikan, padahal bisa didapat gratis dengan mempelajari Gemara. Penemuan baru menunjukkan anggur baik untuk jantung. Dan manfaat ini juga bisa diperoleh tanpa biaya jika Anda mempelajari Gemara. Sungguh, pengetahuan dari Gemara dapat memberikan banyak manfaat yang tak terduga. Masechet Berachot dan Masechet Avodah Zarah dalam Gemara membahas perbedaan antara anggur dan bir. Disebutkan bahwa bir buruk untuk jantung, sedangkan anggur baik. Mereka sudah tahu apa yang baik untuk jantung dan banyak hal lain yang baru kita temukan belakangan ini. Pengetahuan medis kuno ini menunjukkan kebijaksanaan mendalam dari para leluhur kita. Satu hal yang menginspirasi adalah para astronom yang berbicara tentang bintang, galaksi dan jutaan tahun. Mereka menyatakan dinosaurus ada 65 juta tahun lalu. Bahkan ada yang bilang 2 miliar tahun. Umumnya orang yang menyebut jumlah tahun terbanyak mendapat hibah terbesar dari pemerintah. Ini mungkin karena angka yang lebih besar terdengar lebih mengesankan dan menarik perhatian. Sebaiknya mereka menambah lebih banyak tahun. Jika mengatakan dunia hanya ada 6,000 tahun, mereka tak akan dapat hibah. Namun yang tidak diajarkan adalah ilmuwan yang meneliti alam semesta juga memiliki statistik menarik yang jarang dibagikan. Statistik ini mengejutkan dan bisa mengubah pandangan kita tentang dunia dan alam semesta. Informasi ini sering tersembunyi, tapi penting untuk dipahami. Menurut pengetahuan sekuler, setiap galaksi memiliki bintang meledak setidaknya sekali setiap 26 tahun. Fenomena ini menjadi salah satu cara penting untuk menentukan usia galaksi. Para astronom dapat mengamati dan mempelajari sisa-sisa bintang yang meledak tersebut, yang seringkali masih terlihat selama bertahun-tahun setelah peristiwa ledakan terjadi. Jika ada sisa temlo ledakan, galaksi ini berusia sekitar 260 tahun. Yang tidak mereka katakan, di galaksi kita, ilmuwan memperkirakan ada kurang dari 250 ledakan. Menariknya, jika kita menghitung ini dengan cermat, angka tersebut menunjukkan usia dunia sekitar 6,000 tahun. Fakta ini sering diabaikan atau tidak diungkapkan secara terbuka oleh komunitas ilmiah.
yang sangat-sangat dekat dengan apa yang telah dikatakan Am Yisrael selama 6,000 tahun. Hal lain yang tidak mereka beritahukan kepada anda adalah bahawa NASA telah menghabiskan hampir $900 miliar untuk berbagai program guna menemukan berbagai hal tentang bintang-bintang, galaksi dan matahari. Salah satu hal yang mereka cuba identifikasi adalah berapa banyak bintang yang ada di alam semesta. Pada tahun 1994, NASA menghubungkan sebuah superkomputer ke teleskop berteknologi tinggi dan mereka melakukan perhitungan, sebuah estimasi tentang berapa banyak bintang yang ada di alam semesta. Menurut perkiraan mereka, ada Tenno pangkat 20. Tenno dengan 20 nol setelahnya kira-kira dalam jumlah bintang. Pada tahun 2004, 10 tahun kemudian, sebuah universitas di Australia mengeluarkan angka yang sedikit lebih kecil. Dan mereka mengatakan, bukan Tenno pangkat 20. Sebenarnya Tenno pangkat 18. Sekarang mereka bisa menghemat semua uang ini. Karena di dalam Gemara, Masjid Berachot halaman 32, kita memiliki angka yang tepat. Kebanyakan orang tidak memikirkan bintang saat membaca Gemara ini. Saya akan membacakannya dan anda beritahu pendapat anda. Ceritanya berlanjut setelah Am Yisrael menderita karena kehancuran Beit Hamikdash. Mereka berteriak kepada Hashem dengan penuh kesedihan. Hashem, bahkan seorang suami biasa, mereka mencoba mencari pemahaman dalam penderitaan mereka. Yang menceraikan istrinya, jika ditanya bertahun-tahun kemudian, apakah ingat istri yang diceraikan? Dia menjawab, ya, tapi anda telah menghancurkan rumah kami dan kami merasa ditinggalkan. Itulah yang dikatakan Am Yisrael dengan sedih. Fakta bahwa perceraian itu untuk kehancuran tidak pernah disebutkan. Kita sering mengeluh pada Hashem tanpa introspeksi. Mengapa Hashem memberi kebaikan jika kita tidak patuh? Kita jarang menjaga Syabat, taharat hamishpacha atau kosher. Kebajikan kita terbatas pada memberi uang ke tunawisma atau ke Beit Knesset setahun sekali. Kita perlu memberi Hashem alasan untuk memberkati kita. Gemara menunjukkan bahwa mereka dulu memiliki lebih banyak kebajikan daripada kita sekarang. Yang Maha Kudus menjawab penuh kasih, menyebut Am Yisrael putrinya. Putriku, 12 konstelasi indah kuciptakan di langit. Di atas tiap konstelasi kutempatkan 30 di kubu panglima pasukan. Untuk tiap panglima kutugaskan 30 legion. Dan untuk tiap legion kuberikan 30 ra'aton yang tangguh. Untuk setiap ratan aku ciptakan 30 karton. Setiap karton 30 gastera. Setiap gastera kugantung di cakrawala. Di langit yang luas kugantung 3,65 juta bintang, sesuai jumlah hari dalam setahun matahari. Tiap bintang indah dan bertujuan menyinari malam dengan keanggunannya. Semua ini kuciptakan khusus untukmu sebagai tanda keagunganku dan bukti kasihku yang tak terbatas pada umat manusia. Dan anda berkata bahwa anda telah meninggalkan saya dan melupakan saya. Dikatakan bahwa semua ini saya ciptakan untuk anda, semua bintang-bintang ini. Namun sebelum memberimu 3.69 juta bintang, yang mana jumlah sebenarnya dalam Gemara adalah 365,000 kali 10,000. Sebelum memberikan angka, diberikan rincian rumit 12 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30, hasilnya 3,65 juta. Chazal menyatakan ini adalah jumlah pasti bintang-bintang. Angka 12 mewakili 12 bagian alam semesta, disebut mazalot atau tanda zodiak. Jadi ada 12 konstelasi. Dan ini adalah perhitungan tentang bagaimana mencapai jumlah bintang tersebut. Tidak mengatakan setiap konstelasi memiliki 30 bagian dan tiap bagian memiliki 30 bagian lagi. Masing-masing diberi nama dan terbagi lagi menjadi 30. Setiap bagian memiliki sejumlah bintang. Perhitungannya adalah 12 kaks 30, kaks 30, kaks 30, kaks 30, kaks 3 sampai 6 juta. Hasilnya adalah sampai zuan maaf 4 3 fatu diikuti 12 nol atau sekitar 10 pangkat 18. Akhirnya mereka berhasil mencapai kami. Akhirnya mereka berhasil mencapai Gemara dalam Masjid Berachot halaman 32. Mereka bisa saja menghemat semua uang ini
mungkin memberikannya sebagai sedekah untuk membantu yang membutuhkan. Kita hidup dan belajar dari pengalaman ini. Mereka tidak akan mendapatkan hibah, cazak ubaruh, begitulah adanya. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Let me know what you think and make sure to share it because other people need to learn too.